Selamat pagi, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Kita boleh berada di hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Kita boleh dikumpulkan oleh Tuhan. Ini adalah merupakan suatu anugerah Tuhan yang tidak dapat kita ukur dengan apapun juga, dan kita tidak dapat balas kasih Tuhan, karena hidup ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan selalu menghadirkan kita dalam ibadah, karena ibadah itu adalah acara Tuhan. Sebab itu berbahagialah orang yang boleh datang kepada Tuhan. Banyak orang yang ingin datang beribadah, tetapi mereka dipagari oleh kuasa kegelapan, dibatasi dengan situasi, kondisi, bahkan rasa malas untuk datang kepada Tuhan, rasa lengah, saudara. Tetapi kita yang saudara sekalian memahami tentang maksud Tuhan, bahwa maksud rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita, orang yang beribadah, orang yang setia, itu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita kembali sama-sama pada saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil di dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini adalah merupakan wahyu kepada jemaat yang ada di Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rahasia kitab Wahyu tidak dapat dimengerti kalau tidak diungkapkan oleh Tuhan. Wahyu artinya pemberian Tuhan, wahyunya Tuhan Yesus yang diberikan atau dipercayakan kepada rasul yang masih bertahan waktu itu, yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes tatkala dia ditangkap karena memberitakan Injil, dia dibuang ke pulau Patmos, dibuang ke pulau yang gersang, saudara kasih dalam Tuhan, dan dia tetap memuliakan Tuhan. Dan di saat di sana dia, saudara sekalian, berpuasa, dan Tuhan mengungkapkan rahasia kitab Wahyu, Wahyu 1 sampai Wahyu 1 sampai Wahyu pasal yang ke-22 diungkapkan Tuhan lebih dahulu kepada Rasul Yohanes. Kemudian saudara sekalian, Tuhan mengungkapkan
rahasia kitab Injil Yohanes, kemudian ada suratan-suratan 1, 2, dan 3 Yohanes. Kenapa Tuhan lebih dulu mengungkapkan kepada Rasul Yohanes kitab Wahyu? Ya, karena Tuhan mau meyakinkan bahwa Tuhan itu dahsyat, perkasa, dan luar biasa. Dari kekal sampai kekal. Bagaimana Tuhan ya akan saudara sekalian mengakhiri bumi ini, dunia ini dengan caranya yang tersendiri. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kedahsyatan kemuliaan Tuhan yang dinampakkan kepada Rasul Yohanes sehingga dia tercengang-cengang, sehingga dia jatuh rebah ke tanah. Ya, malaikat mengangkat dia. Ya, berdirilah karena Tuhan mau berbicara. Ya, sebagaimana ya Tuhan menyatakan diri rahasia akhir zaman kepada Rasul Yohanes, maka Tuhan juga sudah di perjanjian lama dia mengungkapkan rahasia, ya, rahasia keselamatan gereja Tuhan, rahasia kedatangan Tuhan, yaitu kepada Nabi Daniel, ya. Nabi Daniel saudara sekalian diungkapkan bagaimana rahasia, ya, rahasia, ya, 70 sabat. Daniel 9 ayat 22 sampai ayat yang ke-27 berbicara tentang 70 sabat, ya. 7 sabat itu adalah pembangunan Ka'bah, ya, saudara dalam Tuhan. Kemudian saudara 62 sabat Allah berdiam diri karena perbuatan daripada umat manusia semakin menjadi-jadi, dosa yang semakin bertambah-tambah sehingga Tuhan murka, ya saudara kasih dalam Tuhan, sehingga sampai kepada Al-Masih, kepada Tuhan Yesus Kristus, maka didatangkanlah hukum anugerah dan kebenaran, ya. 7 sabat tambah 62 sabat, ya saudara sekalian, dikatakan dalam kitab Nabi Daniel pasal yang ke-12, saudara, ya. Itu berbicara tentang saudara sekalian, ya, bagaimana Tuhan, ya saudara sekalian, beracara, ya. Dan itu 69 sabat sudah berlalu dan sekarang masuk pada 1 sabat yang terakhir, menggenapi 70 sabat. 1 sabat yang terakhir ini berbicara tentang zaman, ya, atau kegerakan rohani yang besar 3,5 tahun dan zaman antikris 3,5 tahun. Ini saudara punya rahasia yang dalam bagi kita gereja Tuhan. Sebab itu saudara, ya, rencana Tuhan tetap berjalan. Program Tuhan, ya, dari kekal sampai kekal tetap berjalan. Nah, memahami tentang rahasia dari kekal sampai kekal bagaimana Tuhan akan menyelamatkan umat manusia, maka kita pun ini saudara sekalian jangan berdiam diri, tetapi mari kita terus belajar firman Tuhan. Kita membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Sebagaimana Rasul Yohanes ini, ya, Rasul Yohanes ini, ya, apabila saudara sekalian mereka, ya, waktu di zaman Tuhan Yesus, dia selalu di mana Tuhan Yesus ada, dia ada. Dan dia selalu bersandar di dada Yesus, ya. Rasul yang dikasihi. Sebab itu saudara sekalian dalam kitab Yohanes dia membicarakan tentang kasih, ya. Bagaimana kasih Allah akan dunia ini. Bagaimana Tuhan mengasihi isi dunia ini sehingga dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan kasih itu selama-lamanya yang harus diwujudkan oleh kita pun sebagai pengikut-pengikut Kristus, ya. Nah itu saudara sekalian, ya, kita melihat rahasia bagaimana pengungkapan rahasia daripada firman Tuhan lewat kitab Wahyu. Kemudian kita masuk saudara sekalian pada Wahyu pasal yang kedua. Ini saudara sekalian, ya, surat yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus, ya. Ada 7 sidang, ya saudara, yang ada yang mendapat teguran Tuhan, ya. Dikatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-11 dikatakan, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. Efesus, Semirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Ya. Ini adalah merupakan jemaat-jemaat,
ya, yang dibentuk dengan pengajaran-pengajaran langsung dari Tuhan. Yang Tuhan kenal, yang berkenan kepada Tuhan. Ini adalah jemaat yang saudara sekalian ada di hadirat Tuhan, yang diperhatikan oleh Tuhan. Dan jemaat-jemaat ini saudara ya punya cara yang berbeda-beda dalam mengiring Tuhan. Ya, punya hal-hal yang mereka alami masing-masing. Namun semua masih dalam kontrol Tuhan. Ya, sebaik-baiknya jemaat ini melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tetap ada dan tetap menegur. Ya, menegur kalau salah, kemudian saudara menuntun mereka, membimbing mereka, mengkuatkan dan memampukan mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi waktu itu. Ya, kita masuk ya kepada jemaat Efesus. Ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ya, saudara, yang malaikat sidang adalah berbicara tentang gembala sidang, hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan ya untuk menggembalakan sidang jemaat. Ya. Dia yang menyatakan diri ya sebagai pemegang ketujuh bintang. Bintang ya saudara sekalian berbicara tentang hamba Tuhan malaikat sidang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu, berbicara tentang sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan dipegang oleh Tuhan di tangan kanan, berarti dia mengangkat, melantik, bahkan memberi perlindungan, memberi kekuatan, memberi kemampuan hamba Tuhan itu untuk setia melayani, menggembalakan sidang jemaat supaya mereka dibawa kepada keselamatan, kepada kesempurnaan dan keselamatan. Dan saudara, kita lihat di sini ya saudara, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi segala pekerjaan yang dilakukan baik hamba Tuhan, gembala sidang maupun sidang jemaat itu Tuhan tahu. Jeripayamu ya, mereka berusaha cari Tuhan, berjeripaya sama seperti kita ya. Jeripaya usaha kita datang kepada Tuhan, itu Tuhan tahu ya. Maupun ketekunanmu ya, tetap tekun ya, jemaat Efesus ini tekun ya, berusaha, berlelah dan bertekun. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi jemaat Efesus ini menghadapi orang-orang jahat, mereka takut ya. Mereka takut melihat kejahatan-kejahatan yang terjadi, perbuatan orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Mereka juga sudah diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Ada rasul-rasul palsu ya, tetapi tatkala mereka melihat ternyata itu palsu, mereka tahu karena mereka dibentuk dengan pengajaran dan mereka memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi yang sebenarnya mereka tidak, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi mereka tahu bahwa mereka itu pendusta-pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi jemaat Efesus ini tetap sabar memikul salib ya, sabar menanggung beban, dan mereka tidak ya mengenal lelah ya, tetap berusaha ya. Namun saudara sekalian, dalam ketekunan, dalam kesetiaan, dalam sabar mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana pengajaran yang langsung dari Tuhan, mana yang dari manusia. Ya, doktrin manusia atau pengajaran setan-setan, mereka tahu saudara sekalian, mereka tetap setia ya. Namun saudara sekalian, jemaat Efesus ini di pemandangan Tuhan, ayat yang keempat, mereka telah meninggalkan kasih mula-mula ya. Artinya saudara, dalam kesetiaan, dalam ketekunan mereka juga merasa jemu ya, merasa mungkin lelah, letih dan merasa lesu ya. Ini saudara kasih dalam Tuhan diperhatikan oleh Tuhan ya. Kenapa saudara sekalian ya? Tuhan lihat kesetiaan ya. Jangan sampai saudara kasih dalam Tuhan kita pun mengalami hal yang demikian ya. Sebab itu saudara, mari kita lebih berusaha datang kepada Tuhan
ya. Mengutamakan Tuhan lebih dari segala perkara. Kita rela mengorbankan, ya, masalah yang terjadi adalah merupakan proses Tuhan. Jadi kita, saudara sekalian, abaikan semua itu, kita tujukan hati kepikiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan yang datang. Ya saudara, jemaat Efesus, ya, adalah iman mereka terpuji. Ya, Efesus artinya terpuji. Mereka itu, saudara sekalian, dalam beribadah, oke, saudara sekalian. Membangun gereja, oke. Membangun sekolah, bahkan saudara, ya, mereka membangun teologi, membangun, ya, panti-panti, ya. Bahkan saudara, membangun rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Usaha-usaha yang baik, saudara. Namun di dalamnya, saudara, mereka sudah mengandalkan kekuatan mereka sendiri, ya, mengabaikan tentang pertolongan Tuhan. Sehingga di dalam peribadatan, ya, tidak lagi, ya, saudara, mengandalkan Roh Kudus, karunia-karunia, tetapi mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, saudara. Itu yang Tuhan lihat, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi di dalam setiap peribadatan, seharusnya itu karunia-karunia Roh Kudus tetap berjalan. Sebagaimana, saudara, pengalaman kami, saudara sekalian, tatkala mulai mengikuti pendidikan sekolah Alkitab di Teling, ya, kami diajar langsung oleh hamba Tuhan Pendeta J.H. Waworuntu, bagaimana dia mengajar, saudara, ya, dia itu, saudara kasih Tuhan, penuh dengan karunia, ya, dia punya karunia-karunia yang luar biasa, ya. Kemudian bagaimana dia diajar oleh Tuhan. Jadi ayat-ayat firman Tuhan yang tidak dimengerti, itu dia tanyakan Tuhan. Dan Tuhan mengungkapkan lewat wahyu pengajaran, ya. Ada dua cara, ya, Tuhan mengajarkan, yaitu lewat karunia-karunia Roh Kudus, ya, dan kemudian lewat vision atau saudara suara langsung dari Tuhan. Di mana, saudara, ya, orang yang atau hamba Tuhan, anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dalam ibadah, itu sudah dipersiapkan untuk diajar oleh Tuhan. Dan dia, saudara sekalian, memang sudah membaca beberapa kali Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Jadi itu syarat untuk menerima pengajaran langsung dari Tuhan. Kemudian, ya, tatkala masuk pada Beston, ya, meminta petunjuk Tuhan, maka, ya, Tuhan menyatakan kuasanya, ya, satu persatu rebah, ya. Ada beberapa orang rebah, kemudian roh mereka diangkat ke aras Allah. Ada juga yang diangkat ke atas bukit, ya. Kalau di atas bukit masih di bumi, masih bisa dipengaruhi oleh iblis. Tetapi kalau rohnya diangkat sampai ke aras, itu bersih. Sebab itu pengajaran kabar pengantin kita bisa miliki. Inilah pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Di antaranya pengungkapan kitab Daniel yang sangat sulit, ya, kalau tidak diajarkan oleh Tuhan, dan pengajaran kitab Wahyu, ya, diungkapkan oleh Tuhan. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan, kabar pengantin itu diwahyukan oleh Tuhan, ya. Banyak orang yang mau menafsirkan, ya, Tuhan berbicara, banyak yang mau menafsirkan tentang kitab Wahyu, tetapi mereka keliru, ya. Mereka hanya mengandalkan kepintaran dengan teologi, ya, mereka pintar, saudara, sarjana, ya. Tetapi Tuhan katakan keliru, salah, ya. Sebab itu, saudara, kabar pengantin itu tidak pernah salah. Kemudian juga bagaimana Tuhan mengungkapkan rahasia-rahasia tabernakel, ya. Nabi Musa, saudara, dipercayakan Tuhan memimpin bangsa Israel, dan Tuhan percayakan bangun tabernakel atau Baitul Muqaddis untuk jemaat bisa beribadah, dan Tuhan hadir di sana. Di sana ada alat-alat yang Tuhan sudah tetapkan. Ukuran tabernakel pun Tuhan atur, ya. Kemudian ada peralatan-peralatan di halaman kamar suci, kamar mahasuci, ada alat-alat yang diartikan rohani, saudara sekalian, adalah merupakan perjalanan iman kita gereja Tuhan. Disampaikan, saudara sekalian, atau dihubungkan dengan rahasia keselamatan akhir zaman dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37, ayat 38, bertobat, berbaptis, dan beroleh anugerah Roh Kudus. Kemudian, saudara kasih dalam Tuhan, arti rohani, peralatan-peralatan yang ada di tabernakel itu diungkapkan Tuhan lewat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 26 sampai 33.
Jadi setiap kita berhimpun beribadah kepada Tuhan, ya, ada mazmur, ya, ada nubuatan, kemudian ada karunia penglihatan, karunia berjalan, karunia lidah yang diartikan, karunia yang berjalan, saudara, di tengah-tengah perhimpunan itu tanda kehadiran Tuhan, ya, saudara. Jadi dalam bernubuat pun Tuhan ajarkan di situ hanya 3 orang saja. Jadi saudara, untuk nubuatan pertama, kedua, sampai ketiga. Mungkin masih lebih tetapi dibatasi, yaitu firman Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh hamba Tuhan, pendeta Jehawa Waruntu dan pendeta WHK untuk saudara terus berjalan mendidik murid-murid, ya, siswa-siswa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan saudara sekalian, banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah tersebar di berbagai-bagai tempat, bahkan sampai ke luar negeri, ya saudara. Dan di Sulawesi Selatan juga ada pendeta Alfrida Tandirerung yang dipakai oleh Tuhan untuk bangun sekolah Alkitab, mendidik murid-murid sehingga juga sudah berkembang. Ini cara Tuhan bagaimana menyelamatkan umat manusia lewat pengajaran yang benar. Nah, kita kembali saudara kasih dalam Tuhan, ya. Kembali kepada cinta mula-mula, ya, Tuhan katakan, ya, kepada jemaat Efesus, ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi dari saudara sekalian, ya, Tuhan melihat kejatuhan tatkala mulai lalai, ya, mulai saudara sekalian hilang cinta mula-mula, itu Tuhan melihat awal kejatuhan, ya. Kejatuhan kita saudara sekalian, mungkin kita tidak berbuat dosa, kita tidak berbuat salah, selalu melakukan kasih, kebaikan, melayani, ya, hadir di ibadah. Tetapi Tuhan lihat juga cara beribadah, ya. Cara beribadah bahwa saudara mereka mulai, ya, kehilangan kasih yang mula-mula. Ingat saudara sekalian, rahasia dalam Wahyu pasal 11. Dalam ibadah itu, ya, ibadah itu diukur oleh Tuhan, ya. Mari kita baca saudara sekalian, orang yang beribadah kepada Tuhan pun diukur. Wahyu pasal 11. Kita akan membaca ayat 1, ayat yang ke-1, 2. Dikatakan begini. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Yaitu masuk pada zaman antikris, ya saudara. Tidak dihitung, ya, yang di bagian halaman, ya. Dan di sini dikatakan diberikan kepada saudara sekalian Yohanes Pembaptis, ya, sebatang bulu pengukur seperti tongkat rupanya. Ini berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang Roh Kudus, dan dikatakan ukurlah, ya, bangun dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi ukurlah saudara sekalian orang-orang yang beribadah di dalamnya. Dan jadi dalam kita beribadah kepada Tuhan diukur. Diukur artinya dilihat Tuhan, ya. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah atau hanya setengah-setengah hati, ya. Apakah dari awal, dari, ya, doa pembukaan kita sudah hadir sampai pada doa berkat, ataukah, ya, kita terlambat, ya. Mungkin kita masuk ibadah sudah selesai doa pembukaan, Tuhan lihat saudara, ya. Kemudian saudara sekalian, mungkin, ya, masih pertengahan khotbah sudah ada yang pulang, sudah ada yang tinggalkan perimpunan. Tuhan lihat ke sana saudara. Belum terima berkat, dia sudah pulang, ya. Ya mungkin karena kesibukan, oh kita masih punya urusan, kita masih ada acara lain sehingga perlu meninggalkan ibadah ini. Saudara ingat baik-baik saudara, bahwa ibadah itu adalah acara Tuhan, ya. Kalau Tuhan punya acara,
maka kita harus selesai. Dari awal sampai harus selesai. Ingat saudara, di dalam kitab Rut ya, Esther. Esther kalau kitab Rut ya. Saudara sekalian, raja membuat acara, kemudian saudara sekalian Ratu Wasti waktu itu ya, Ratu Wasti juga dipanggil tetapi dia tidak datang. Wasti membuat acara sendiri ya. Kemudian saudara sekalian ditalak oleh raja. Jadi tatkala saudara sekalian raja membuat acara, kemudian ratu ya saudara sekalian yang harus hadir, dia tidak datang, ditalak oleh raja. Maka dia digantikan saudara sekalian. Demikian juga kita, kalau Tuhan punya acara ibadah, jangan saudara sekalian kita abaikan ya. Tapi kita harus datang kepada Tuhan ya. Karena saudara sekalian, ibadah itu soal utama ya. Di mana saja ada perhimpunan, di mana gereja kita berhimpun, dimintakan jadwal beribadah, harus beribadah. Dan ibadah itu Tuhan ingatkan bahwa kita harus beribadah masuk sebelum doa pembukaan ya. Kalau kita sesudah doa pembukaan, maka dikatakan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10, itu dikatakan pencuri dan penyamun, dia melompat pagar. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ini saudara sekalian, saya berbicara tentang rahasia yang dalam, tentang pengajaran kabar pengantin Kristus, bagaimana Tuhan menyempurnakan kita. Ya saudara, jadi jangan kita berharap, yang penting kita sudah ibadah. Ibadah pun terkadang saudara sekalian kita hanya sibuk bercerita, hanya berbicara, hanya pegang HP, kemudian sudah ada jendela-jendela yang lain kita. Itu sudah dilihat oleh Tuhan. Pendeta gembala tidak lihat, saudara. Tetapi Tuhan melihat. Jadi sampai kedalaman hati Tuhan lihat. Ya. Bagaimana Tuhan memilih Daud itu di hati. Dia melihat hati Daud. Ya. Bukan kepada kakak-kakaknya. Jadi saudara sekalian, bagi Tuhan tidak ada perkara yang tersembunyi. Ya. Tuhan tahu. Ya. Kalau teknologi manusia sekarang pasang CCTV untuk mengontrol situasi yang terjadi di suatu ruangan, di jalan, bahkan saudara sekalian di tempat-tempat tertentu. Kalau pasang CCTV, maka semua akan terlihat jelas. Ya. Demikian juga Tuhan dengan ketujuh mata. Ya, Tuhan bukan punya tujuh mata, tetapi dikatakan firman Tuhan, Tuhan punya mata yang sempurna. Jadi angka 7, angka sempurna. Tuhan melihat sempurna. Jadi bumi dari utara, timur, selatan, barat. Di atas, di bawah Tuhan lihat ya. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu semuanya. Oleh sebab itu saudara, kita tidak bisa sembunyi kemana. Karena Tuhan tahu, Tuhan melihat. Nah, di dalamnya kita tidak perlu takut. Karena saudara, Tuhan yang selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Bahkan dikatakan firman Tuhan kepada Raja Daud, di lembah bayang maut sekalipun gada dan tongkat Tuhan menyertai. Artinya firman Tuhan dan kuasa Tuhan menyertai kita kalau kita taruh terus firman Tuhan di dalam hati. Ini kuasa Tuhan yang luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu ya, dikatakan juga saudara sekalian di dalam rahasia firman Tuhan ini ya, bahwa jemaat Efesus ini juga mereka tidak juga ya, mereka dikatakan ayat yang ke-6, tetapi ini juga yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Pengajaran Nikolaus ya, Nikolai ya, itu mengajarkan yaitu yang penting percaya maka mereka selamat, tidak perlu perbuatan baik ya saudara. Ya, asal saudara mereka berbicara, ya tubuh kan akan binasa. Jadi apa yang diperbuat tubuh akan binasa. Jadi tubuh bisa berbuat apa saja. Dan itu ditegur oleh Tuhan. Ya, mereka saudara tidak mengingatkan atau tidak melakukan dengan kasih. Ya saudara sedang Tuhan, tubuh bisa berbuat apa saja, diizinkan. Nah ini saudara yang sangat ditentang oleh Tuhan. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, kita ini pun saudara sekalian, tubuh kita dipagari, dibatasi. Jadi jangan kita dengan seenaknya ya melakukan salah, melakukan dosa ya. Tetapi mari kita melakukan apa petunjuk-petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian apalagi? Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada sidang jemaat. Ya, kita semua bertelinga, kita mendengar dan kita melakukan.
Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ini saudara sekalian rahasia bagaimana sidang Jemaat Efesus diperhatikan oleh Tuhan. Ini Jemaat Efesus adalah berbicara sebagian cara-cara yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di akhir zaman ini yang berkenan kepada Tuhan. Ditegur, sebab itu ya kasih ini harus tetap stabil, ya. Jangan kita lemah, tetapi harus kuat. Kalau kita lemah pun sebagai manusia, datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, kuatkan saya Tuhan, mampukan saya agar supaya tetap kuat. Teristimewa karunia-karunia Roh Kudus harus bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita beribadah, pergunakan itu karunia itu, ya saudara. Kalau ada karunia nubuatan, pakai bernubuat. Ada karunia hikmat, pakai untuk acara, untuk saudara sekalian yang mengenal Tuhan. Bahkan saudara, ya karunia-karunia yang lain, saudara sekalian. Ada karunia mimpi, ya. Karunia mimpi itu saudara sekalian ya bukan dipakai di ibadah. Karunia mimpi itu artinya diberikan oleh Tuhan di saat kita tidur. Ya, kita tidur malam, kemudian kita akan bermimpi. Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberi mimpi, ya. Sebagaimana saudara sekalian di mimpi daripada Raja Nebukadnezar yang dia tidak mengerti. Orang-orang bijak pun di orang-orang Kasdim itu tidak tahu mereka akan dibinasakan. Tetapi untunglah di sana ada Daniel, ya, yang menerjemahkan arti daripada mimpi. Itu karunia yang Tuhan berikan. Ya, sebab itu Tuhan Nabi Daniel katakan, aku akan bertanyakan kepada Tuhan yang aku percayai. Ini saudara sekalian arti daripada mimpi. Karena Nabi Yoel juga sudah menubuatkan bahwa pada akhir zaman aku mencurahkan rohku kepada semua manusia. Dan mereka akan bernubuat. Mereka akan melihat beberapa penglihatan. Jadi ini karunia-karunia Roh Kudus, ya, yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8 sampai 11. Ada 9 karunia Roh Kudus yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, pengajaran wahyu ini adalah berbicara tentang kesempurnaan gereja Tuhan. Bagaimana gereja Tuhan, orang percaya, ya. Kalau saya berbicara gereja bukan merek, tetapi gereja itu adalah pribadi kita yang akan dijemput oleh Tuhan, akan disempurnakan, akan diselamatkan, ya. Karena organisasi gereja itu kelak nanti masuk ke gerakan besar, tidak ada lagi gereja. Tidak adalah merek gereja, ya, tetapi semua yang ada akan digembalakan oleh gembala yang satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Akan digembalakan satu gembala, bukan di bawah gereja atau sinode. Sebab itu saudara masuk ke gerakan besar, itu keselamatan secara organisme, secara pribadi. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, hal inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan saudara sekalian kita terlalu memusingkan tentang persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tentang saudara sekalian, ya, orang sekarang banyak berbicara, saya orang percaya, saya orang benar. Tetapi perbuatannya yang dilihat. Jadi harus mengeluarkan buah. Saya orang kabar pengantin, saya asli. Kadangkala terdengar suara seperti itu. Tidak semudah itu saudara, ya. Jangan saudara sekalian kita yang membanggakan diri kita sudah mengenal Tuhan. Tetapi mari kita tunduk kepada kehendak Tuhan, ya. Karena Rasul Petrus saudara, ya, dalam Lukas pasal yang ke-22 dikatakan karena dia ya setia mengiring Tuhan. Tuhan katakan, Petrus hati-hati, iblis sedang berusaha untuk menampi kamu, menguji kamu, menjatuhkan kamu. Tetapi aku berdoa supaya engkau jangan gugur. Tetapi Petrus katakan, meskipun saya akan mati tersalib bersama-sama dengan Tuhan, aku tidak mundur. Tetapi Tuhan katakan, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Itu saudara sekalian yang harus kita perhatikan di hari-hari ini. Jadi jangan kita menganggap kita tegak. Tetapi marilah kita terus berserah kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tetap mengkuatkan dan memampukan kita untuk saudara tetap bertahan di dalam panggilannya, tetap setia mengiring Tuhan, dan kita memperhatikan kehidupan kita supaya kita tidak salah dalam kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita mempersiapkan diri, kita akan masuk pada doa dan penyembahan.